Jo, si Surti diterima kerja. Hah? Apaan sih? Diterima kerja kok gawat sih? Iya, dia diterima kerja di apa tuh? Offshore. Offshore? Hah? Outsourcing maksud lo? Nah, iya, outsourcing. Gua rada-rada nggak percaya soalnya sama outsourcing, Jo. Bagus kali kalau kerja di outsourcing. Lo pikir kerja di sana nggak ada bagus? Di situ juga bisa lo, ntar lo berkembang juga deh. Pokoknya udah setujuin aja sih Surti kerja di sana. Oh, ya. Aduh bro, sini deh. Apa sih yang bikin lo nggak yakin sama perusahaan outsourcing? Ya itu tadi, gue takut aja gitu. Takut kenapa? Lo tahu nggak sih 2021 ini katanya outsourcing itu bakal jadi perusahaan atau bisnis yang berkembang banget loh. Masa? Itu di tahun 2021 ini tuh ya, banyak negara-negara maju sama berkembang itu tuh pada pakai sistem outsourcing. Jadi apa sih yang lo raguin? Ya itu, karena outsourcing itu stigmanya jelek banget, Jo. Nah udah deh, gak usah kebanyakan gimmick deh. Gue ajak lo ketemu sama akang gue aja ya. Akang? Akang of the legend, akangnya akang. Yoi. Kang Farid. Ya, ayo. Halo ketemu lagi nih sama Joe and Bro. Tapi kali ini kita nggak cuma berdua aja. Gue mau kenalin salah satu sosok penting di PT Swapro Internasional. Kebetulan kan tadi si Bro ini masih kurang percaya gitu sama perusahaan outsourcing. Kita langsung aja kenalin, ada Mas Farid Usman. Biar kelihatan gantengnya. Nah, ganteng kan? Say hi dulu, Mas. Hi workers. Jadi nih Mas Farid ini yang akan menjelaskan pada kita hari ini tentang perusahaan outsourcing seperti apa, biar Bro juga makin paham nih. Nah, Mas Farid ini tadi udah jelasin sama Jo. Mas Farid ini adalah Direktur Operasional PT Swapro Internasional, Workers. Betul. Dan kita juga sekarang nih suasananya agak baru nih, Jo ya. Suasananya agak cerah benderang Agak gitu ya. cerah hijau campur coklat gitu ya. Pokoknya yang rustic gitu. Nah, hari ini kita ada di mana sih, Bro? Sekarang kita lagi ada di Terapot Cimanggis. Home, Oh iya, Cimanggis. Terapot Home Cimanggis Terapot Depok. Home Cimanggis. Nah, buat kamu-kamu yang mau cari nih Ya. kerajinan seputar rotan, mulai dari pada kursi, ada meja, bisa langsung sini aja. Cek Jangan lupa, Instagramnya ada, apa? Ada pot juga dan ada berbagai macam tanaman di sini loh. Oke, Instagramnya apa? @terapot.home_Cimanggis. Oke, itu ya Mudah-mudahan ya. Ada di bawah benar. sini. Nah, oke. Oke, langsung aja nih. Kan tadi Mas Sebentar Mas, ini mungkin aku pengen ini dulu nih. Tadi kan perdebatannya kan emang aku tuh rada-rada Panas banget emang. nggak pas gitu sama manajemen servis gitu. Udah buru males duluan gitu loh Mas. citranya kurang baik lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya, Bro ya. Gimana Mas? Oke, manajemen servis itu sebenarnya kita harus tahu dulu. Manajemen servis atau yang dikenal dengan outsourcing atau perusahaan alidaya ini apa gitu. Nah, alidaya ini merupakan bentuk penyerahan satu pekerjaan dari perusahaan ke perusahaan lainnya untuk menekan kos atau mengurangi dari beban operasional mereka. Nah, atau gampangnya nih, outsourcing adalah perusahaan penyedia tenaga kerja. Oke. Kalau misalnya kerja melalui perusahaan manajemen servis, apa sih benefit yang dia lebih bisa dapatkan gitu dari perusahaan manajemen servis? Sebenarnya banyak ya. Gini. Salah satunya adalah gini, satu kali melamar mereka bisa ditempatkan di perusahaan yang bekerja sama dengan, kalau di kita PT Swapro Internasional. Itu sih banyak sih keuntungannya. Jadi nggak perlu mereka tuh melamar ke perusahaan-perusahaan lain. Oh iya, jadi artinya saya nggak perlu naik angkot ke sana. Oh, sekarang udah nggak zaman naik angkot. Udah nggak zaman naik iya, angkot, iya, ada angkot. ojol dong. Iya. Jadi- Berarti lewat perusahaan manajemen servis juga itu bisa lebih memudahkan para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dong, Mas? Ya, betul. Betul ya? Betul. Tapi kalau dari segi hak yang mereka dapatkan di perusahaan manajemen servis itu, apakah sama dengan perusahaan HRD lainnya? langsung. Iya betul, melalui proses HRD langsung gitu. Sebenarnya benefitnya sama aja. Apa yang diberikan oleh perusahaan itu sama. Contohnya misalnya ada gaji pokok, Oke. ada insentif. Jika ada insentif pasti akan kita berikan. Yang kedua, didaftarkan BPJS tenaga kerja.
Yang keempat, didaftarkan BPJS kesehatannya. Nah, kita ini sebagai perusahaan manajemen servis adalah benar-benar mengadministrasikan mereka. Jadi memindahkan administrasinya ada di kita. Jadi diurusin lah ya. Diurusin, Tuh, betul. workers enak banget loh manajemen servis. Lu jadi nggak harus Nggak perlu capek-capek, Nggak perlu capek-capek. harus mengurus ini itu. bayangin ya, kirim CV sekali. Tempatnya dicariin, Tempatnya dicariin. kerjaannya dicariin, Betul. terus administrasinya diurusin. Iya, balik lagi nih soal administrasi diurusin nih, Mas, kan sekarang banyak banget nih berita berkembang gitu ya tentang perusahaan outsourcing yang harus mengeluarkan uang gitu terkait, memang kan jasa dari perusahaan outsourcing ini memang mengurus karyawan-karyawan itu kan. Nah, ada kasus seperti itu gimana sih menurut Mas Farid? Oh ya, nah ini yang harus kita luruskan. Nah, outsourcing atau alih daya ini kita harus cari benar-benar mana perusahaan yang benar-benar bagus dan baik. Dalam arti begini, ketika datang untuk melamar tidak diminta uang. Satu Oke. itu. Yang kedua, tanyakan gajinya seperti apa. Proses penerimaan gajinya seperti apa ya? Seperti apa. Yang keempat, kan sudah tahu nih lokasi kantornya. Cari lokasi kantor yang benar-benar itu perusahaannya. Oke. Nah, itu memang berada di situ selamanya. Gitu. Bisa dibilang dengan kantor yang pasti dan alamat yang jelas ya Mas ya. Betul. Itu workers. Terus selanjutnya ada lagi nggak Mas kira-kira apa? Cukup itu aja. Cukup itu aja. Ya. Nah, oke nih kalau dari obrolan kita tadi nih Mas, kalau misalnya kita bekerja di perusahaan biasa itu, maksudnya tidak melalui proses outsourcing itu kan ada jenjang karir juga. Apakah melalui perusahaan outsourcing ini kita memiliki jenjang karir yang bagus juga atau mungkin bisa nggak sih kita itu terus maksudnya gitu enggak, ya? Oh, enggak. bisa nggak sih kita diangkat menjadi karyawan tetap melalui perusahaan Oh outsourcing? iya, iya. Nah, gini. Sebenarnya sih sama aja ya. Dalam arti sama begini. Ketika dia bekerja gitu, karyawan itu bekerja di perusahaan tersebut gitu. Nah, itu mereka ada jenjang karir juga sebenarnya. Yang pertama itu, yang kedua, bisa nggak sih diangkat menjadi karyawan tetap? Sebenarnya bisa, banyak karyawan kita kok yang diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, cuma satu gitu. Ya kita harus berpikir, kita berkompetisi dengan yang lainnya. Dalam arti apa? Ya berkompetisi dengan cara yang Baik ya, sehat lah. ya. Dengan cara yang Oke. sehat. Dalam arti apa? Mulai dari absensinya, jangan pernah terlambat. Mulai dari performance-nya, jika ada target, kejar targetnya. Iya, iya. Gitu. Nah, yang keempat ya, kita harus menjadi pribadi yang baik dan jujur gitu. Yang kelima ya, kita harus sudah bisa bekerja sama dalam tim. Nah, hal-hal itulah yang harus diperhatikan gitu. Artinya kalau ada orang ngomong kalau di outsourcing kontrak terus enggak juga ya. Enggak ya. Oke ya. Tapi itu balik lagi sama kinerja yang kita performance, sama tunjukkan performance, ya. betul. Jadi itu gitu workers. Nah, Mas Farid, ini nih Mas, gue kemarin baca-baca artikel katanya tahun 2021 tuh manajemen service atau outsourcing tuh bakal booming katanya. Banget gitu. Itu Pas kira-kira denger itu tuh gue gimana ya maksudnya tergerak jiwa gue untuk menanyakan. baca di mana? Baca di Koran? ya? Enggak, udah nggak zaman koran. Baca di ini Mas di internet gitu ya, katanya Artikel-artikel 2021 ya. itu bakal booming tuh perusahaan outsourcing. Menurut Mas Farid sendiri gimana Mas? Gini, sebenarnya kenapa booming? Sebenarnya udah booming dari tahun 2000-an ya untuk outsourcing. Kenapa sih? Karena banyak perusahaan yang butuh perusahaan outsourcing untuk menekan biaya operasional mereka. Operasional di mana? Operasional di perekrutan. Jadi lebih baik gitu dan hemat, mending kita kasih ke perusahaan outsourcing. Jadi mereka yang proses semua, nah kita tinggal ada second interview. Kalau yang dikirim itu A, B, C biasanya diminta 1, kita kasih 3. Oke. Gitu, biar ada pembanding. Nah, mereka bisa cari mana yang lebih serap buat mereka. Gitu sih. Berarti Kalau- benefit yang didapatkan dari perusahaan outsourcing itu selain buat pekerja, buat perusahaan juga bisa mendapatkan benefit ya. Oh iya, mereka lebih cepat. Oke. Dan di pas baca artikel itu juga katanya di luar negeri juga ternyata perusahaan outsourcing itu memang sudah jauh Oh, iya. lebih maju Lebih ya. berkembang Lebih juga ya. Gimana tuh Mas? Jadi gini, mungkin sudah menjadi budaya mereka ya, dan mereka sudah bertahun-tahun itu sudah menerapkan outsourcing. Nah, kalau di Indonesia kan baru-baru ini aja, tahun 2000-an ya, baru ada outsourcing. Tapi ya mudah-mudahan ke depan ini dunia atau industri outsourcing ini akan lebih maju lagi. Akan lebih maju lagi ya. Iya, kayaknya sih bakal lebih maju lagi ya. Soalnya tadi benefit buat perusahaannya juga Ada. cukup baik, lebih mudah, rekrutmennya nggak
nggak tinggi cost-nya dan masih banyak lah kelebihan-kelebihan lainnya ya. Dan yang satu yang pasti kalian jangan berpikir stigmanya kalau outsourcing itu jelek, karena tadi udah dijelasin kalau ternyata banyak kelebihannya dan tidak memotong haknya karyawan tadi Mas ya, yang penting itu ya Mas ya. Iya. Gitu. Workers yang mau mau daftar di perusahaan outsourcing, ketika dia sebelum dia bekerja akan dikasih pelatihan juga Mas ya? Oh ada ya? Ada kayak misalnya pelatihan untuk call center gitu. Nah kita akan kasih sih kisi-kisinya seperti apa. Itu pasti ada ya Mas ya? Oh ada. Nah ini training ini juga ada dua. Pertama training di Swapro, yang kedua training di perusahaan tersebut. Karena tiap perusahaan mungkin culture-nya beda-beda lah ya. Beda-beda. Kayak call center, ini akan kita jelaskan, kita training call center tuh apa sih dari A sampai Z-nya. Nah setelah dia diterima di perusahaan tersebut, nah itu akan di training tuh. Nah ini cara kerjanya nih. Tuh, workers gokil ya, tadi udah ngomong dicariin kerja, Iya, dikasih training, diurusin adminnya, diajarin cara kerjanya loh, luar biasa loh. Jadi maksudnya kalian jangan ragu juga kalau misalnya kalian ada kerjaan ini, yang penting kemauannya dulu ya untuk bekerja dengan baik ya Mas ya. Asik ya, berarti lo udah kerja enak gitu, terus dikasih training juga, dapat ilmu-ilmu baru, bisa mengasah skill kita juga, ya karena ngomong-ngomong soal mengasah skill nih, kita juga udah pernah bikin konten tentang mengasah skill kan bro. Mengasah skill, oke. Iya, ingat kan? Iya di sebelah itu ya workers ya. Yang kita mau ngasih lihatnya di sana apa di sana? Di situ aja lah. Di sana aja lah ya. Gak bisa pindah-pindah. Oke, lanjut nih Mas, kalau misalnya tadi ngelihat kenapa sih perusahaan-perusahaan besar tadi kan udah bilang ya proses rekrutmennya akan lebih murah ya buat mereka ya gitu ya. Jadi memang kedepannya perusahaan-perusahaan besar itu pasti akan mengambil jasanya outsourcing ya gitu ya. Menurut Mas. Iya. Karena gini, mereka akan lebih menekan lah kos mereka untuk perekrutan. Jadi biaya perekrutannya sebenarnya mahal. Ya. Kenapa dibilang mahal? Yang pertama gitu, kita harus apply nih. Nunggu kandidat yang datang, setelah datang kita interview, setelah itu kita psikotes gitu. Nah setelah psikotes kita akan kasih training nih sedikit tentang apa sih yang dilamar pekerjaannya. Nah pekerjaan itu akan kita kasih tahu, untuk pekerjaan A, B, C, D itu pasti kita akan kasih tahu. Artinya standar pekerja yang dikeluar dari PT Swapro Internasional juga nggak perlu diragukan lagi. Ini juga nambahin buat orang yang mencari pekerja sebetulnya. Oh iya betul. Buat para perusahaan-perusahaan yang nggak mau repot soal penerimaan karyawan, kasih aja ke PT Swapro Internasional. Nanti semuanya diurus ya Mas. Betul. Pokoknya karyawannya nanti akan semua diurus sampai proses psikotes, interview awal, dan selanjutnya baru interview di kantor perusahaan itu masing-masing ya. Nah tadi kalau ngomong soal tadi PT Swapro sendiri sebetulnya kan tadi kan Mas bilang kan harus yang trusted gitu ya tempatnya ini. Nah mungkin Mas Farid bisa cerita PT Swapro sendiri udah berapa lama sih Mas di berjalan di bisnis ini Mas, di industri ini? PT Swapro Internasional sebenarnya sudah berdiri di tahun 2004 ya. 2004, cuman pakai nama yang lain nih. Akhirnya di 2008 kita pakai PT Swapro Internasional sampai sekarang. Jadi sejarahnya cukup panjang nih untuk Swapro. Panjang ya. Betul, udah lebih dari 10 tahun mah harusnya trusted banget ya. Iya nggak sih? Iya Kak? Iya kenapa? Lagi ngebayangin. Respon lu tuh masih nggak percaya? Enggak, workers gue lagi ngebayangin kalau misalnya lebih dari 10 tahun dari 2004. Gue pernah dengar Mas Farid tuh kerja di Swapro udah dari awal Swapro berdiri. Oh iya betul. Jadi udah kebayang umurnya Mas Farid berapa ya? Jadi waktu Swapro masih tanah kosong, Mas Farid nungguin gini. Mas Farid menempat batu pertama. Iya betul. Gitu, Letakan baru pertama. batu pertama gitu ya. Aku sih dari tadi aku gue aja lah gitu. Ini nih Mas, kalau misalnya PT Swapro Internasional nggak ngambil dari pegawainya itu ya yang kerja di dia, itu sebetulnya PT Swapro Internasional dapatnya dari mana Mas? Dapat keuntungan perusahaan dapat keuntungannya dari mana Mas? Nah ini yang harus kita luruskan ya di teman-teman. Banyak sih pelamar yang nanya seperti itu. Karena begini, Mas kalau nggak dipotong dari gaji gue, dari mana perusahaan dapat hasil gitu? Nah kita dapat hasil dari manajemen fee gitu. Jadi manajemen fee jadi gini, misalnya kita bayarkan total dari karyawan di satu perusahaan itu
anggaplah 1M gitu ya. Nah biar gampang kita ambil 10% gitu. Nah kita akan tagihkan itu 1M plus 10%-nya. Tuh, berarti bukan dipotong ya, Mas Jadi ya? tidak ada pemotongan. Jadi 1M plus 10% yang dari 1M itu Iya, gitu ya. 1M Nah, ya. itu dikurangi pajak dan lain-lainnya. Oke. Oh jadi dari situ ya. Nah ngomong-ngomong perusahaan-perusahaan nih Mas, kira-kira perusahaan yang bekerja sama PT Swapro International bergerak di bidang apa aja sih? Oh ya, kita paling banyak di industri multi finance ya. Tadi ada apa food and beverage, terus ada multi finance ya. Terus ada farmasi. Ada farmasi. oh iya farmasi. Terusnya ada home appliance juga. Oke. Berarti banyak banget ya perusahaan yang bekerja sama PT Swapro International dan tentunya perusahaan-perusahaan terkemuka ya Mas ya. Betul. Perusahaan-perusahaan besar ya. Betul. Nah, karena perusahaan-perusahaan besar, apa sih yang membuat para pekerja nih biar melamar pekerjaan melalui PT Swapro International? Oke. Yang pertama, Swapro tuh kantor jelas Oke. dengan alamat yang jelas. Jelas, alamat jelas ya workers. Terus selanjutnya. Yang kedua, itu tidak ada biaya apapun, biaya perekrutan atau biaya yang ditimbulkan oleh mereka melamar itu tidak ada. 100% gratis. 100% gratis, tidak ada. Ada lagi Mas? Yang ketiga, ya safety lah di tempat kita. Safety ya. Safety dalam arti mulai dari masuk harus cuci tangan. Oke. Sekarang pandemi Wah, ya. protokol kesehatannya protokol bagus kesehatannya banget berarti. Sudah ini ya. Terusnya dicek suhu, harus pakai hand sanitizer gitu. Nah di Workerspedia itu banyak yang nanya nih, cara ngelamarnya gimana sih? Mas ada pertanyaan tadi dari, bentar Mas, aku sambil lihat ya, dari Sefrin Pau. Cara melamarnya gimana ya? Ini Sefrin nih, oke nih Mas, dia mau dilamar apa mau ngelamar atau Mas? Oke. Cara ngelamar di PT Swapro International. Yang pertama bisa di website. Oke. Yang kedua kita juga ada grup, kita ada iklan, jawab aja di situ. Nanti kita akan telepon. Oke. Yang ketiga bisa langsung datang ke kantor kita. Jadi semuanya silahkan. Nah, bukan cuma itu aja nih bro, ini juga ada lagi dari Mimi Nana. Mas, masih ada nggak sih untuk cewek umur 36 saat ini dan posisinya apa aja? Mungkin buat yang usia 30 ke atas kali ya. Untuk saat ini kualifikasinya sih sampai dengan umur 30 ya. Sampai umur 30. Jadi paling kita sampai umur 30. Gitu, tapi tidak menutup kemungkinan di atas 30 itu bisa. Oke. Kenapa gitu? Di kita ada di atas 30 itu mulai dari driver, terusnya messenger atau Facebook gitu. Oke. Biasanya itu request khusus dari perusahaan kali ya. Tapi worker juga jangan ini ya, jangan patah semangat yang di atas Betul. umur 30, 35. Soalnya kita juga sering bikin konten-konten yang memang bisa menginspirasi kalian juga untuk pekerjaan-pekerjaan atau skill-skill yang bisa kalian tingkatin untuk mendapat penghasilan atau penghidupan yang lebih baik. Dan jangan itu juga, sebetulnya kalau yang saya tahu di Swapro International juga mereka punya CV-CV itu di data gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang tadi kan dibilang dicariin ya. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang memang cocok buat teman-teman, mungkin kalian juga akan dipanggil nantinya ya Mas. Betul, ya, gitu ya Mas ya. Betul. Back office lah Back ya. office, Oke tuh, jadi Mimi Nana bisa tuh untuk mungkin ngisi posisi apa tadi Mas, telemarketing bisa ya. Telemarketing, call center bisa, atau menjadi driver terserah. Terus ini juga banyak nih Mas, gue baca-baca nih semuanya pada nanya lowongan kerja Gunung Putri Bogor dong Kak. Terus ada lowongan kerja nggak ya di Kalimantan Barat, Ketapang. Nah sebetulnya PT Swapro International ini ada di mana aja sih Mas? Oh kita nasional ya? Nasional ya? Di semua daerah kita sudah ada. Di seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Itu namanya PT Indonesia. Swapro International. Oh iya kan? betul. Oke, udah kayaknya ya nih Udah ntar nih kalau kayak. misalnya kebanyakan sih yang ngasih masukan tuh suruh bikin platform LinkedIn, pencari kerja ya, seperti itu. pencari kerja segala macam gitu. Ada juga sih di konten kita tuh ada yang komen minta jadi driver ambulans, driver ekskavator, itu bisa nggak sih kira-kira? Untuk saat ini kita belum ada driver ambulan dan ekskavator. Kita yang ada tuh biasanya baru untuk logistik. Oh, untuk logistik, driver logistik ya. Logistik, betul.
Tuh, jadi mungkin yang nanya kemarin bisa dicoba driver logistik, nggak ada bedanya ya. Lagian workers jangan aneh-aneh deh kalau cari Iya, driver ambulan. Kalau misalnya kalian nggak pekerjaan yang kalian inginkan belum ada, kalian bukalah itu @workerspedia yang di Instagram itu loh. Kalian lihat di situ kan nggak menutup kemungkinan juga kalian mau jadi driver ambulan, ada pekerjaan desk collector mungkin atau kolektor ya yang mungkin kalian bisa lebih maju di situ gitu ya Mas ya. Betul. Karena tadi dikasih pelatihan-pelatihan juga sama PT Swapro Internasional gitu. Nah, workers sudah jelas banget kan penjelasannya. Jadi nggak perlu takut untuk melamar pekerjaan di perusahaan outsourcing. Kalau di berita-berita di luaran sana itu bilang kalau outsourcing harus bayar, harus ini itu segala macam. Ke PT Swapro Internasional aja karena di sini nggak perlu ada bayar-bayaran. Gimana? Jadi lo udah jelas banget kan nih terkait dengan perusahaan outsourcing buat Iya, alhamdulillah nih ketemu Mas Farid banyak pencerahan. Jadi ya kayaknya kalau untuk melamar pekerjaan di PT Swapro Internasional gue udah nggak khawatir lagi nih. Nah, kalau gue nggak khawatir dan gue yakin teman-teman di workers juga harus yakin karena memang melamar pekerjaan di PT Swapro Internasional kayaknya mantap deh. Mantap banget. Jadi lo mending udah sekarang langsung aja ngelamar pekerjaan. Tapi ntar dulu nih workers, dari tadi ngobrol jangan lupa like, comment, subscribe channel dari Workerspedia, sama cek juga Instagram kita. Instagramnya di @workerspedia karena di situ banyak lengkap banget informasinya. Oke, workers ya panjang banget nih. Titipan pesannya banyak banget. Oke, workers, jadi gue mau ngelamar pekerjaan dulu. Di situ baru ngelamar Surti ya? Di situ ngelamar Surti. Oke. Jadi ngelamar kerja dulu biar membanggakan lo sebagai suaminya dia. Workers. Bye workers.